Ada grup komunitas di Facebook yang namanya Fantasi Sedarah. Isi dari grup ini adalah orang-orang yang membagikan pengalaman melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap para korban yang merupakan anggota keluarganya sendiri. Iya, isu ini tentu menarik perhatian kita semua karena itu menyangkut kehidupan pribadi kita ya. Antara lain misalnya soal seksualitas manusia, juga soal relasi di dalam grup yang sifatnya semi-private gitu ya, di dalam dunia maya. Di mana tentu kelompok-kelompok ini kemudian ingin mengekspresikan ya yang menjadi aspirasi mereka, tingkah laku mereka sehari-hari dan sebagainya. Tapi yang ternyata meresahkan sebagian kelompok masyarakat yang lain. Saya kira ini isu yang sangat menarik untuk menjadi suatu contohan kasus sosial yang menarik untuk dibahas di universitas. Oke, tadi kan sempat di-mention soal ini tuh grup yang semi-private ya, Prof. Ya. Tapi aku mau menanyakan, apakah memang privasi digital saat ini tuh justru jadi ladang yang subur nih sama pelaku-pelaku kekerasan seksual? Iya, sebenarnya sebelum munculnya grup-grup Facebook ya, kita juga paham waktu secara historis bahwa ada mailing list ya, milis itu juga sama sifatnya ya, yaitu grup yang sifatnya semi-private. Juga muncul misalnya grup-grup forum diskusi yang sifatnya aksesnya terbatas seperti Kaskus dan sebagainya. Nah, itu menggambarkan sebenarnya bahwa ada nih komunitas yang punya minat yang sama, yang kemudian ingin saling bertukar pemikiran, bahkan saling memvalidasi ya satu sama lain begitu. Nah, tentu saja ini kemudian menghadapi suatu tantangan atau celah gitu ya, dimanfaatkan oleh siapapun ya, mau dia soal kekerasan, mau dia soal pelecehan seksual, mau dia soal penipuan di bidang keuangan, mau dia soal hal-hal yang lain ya, narkoba bahkan dan sebagainya, itu masih bisa memanfaatkan celah-celah grup-grup yang sifatnya semi-private ini. Kan sekarang nih ada AI ya, Prof. Disebutkan bahwa AI itu cerdas itu. Namun kenapa kasus seperti ini tuh sebenarnya masih bisa terjadi, Prof? Apakah memang masih dapat lolos nih dari AI itu sendiri gitu? Kalau kita bicara soal artificial intelligence atau AI, kita juga harus paham bahwa ada yang namanya regulasi. Nah, regulasi ini juga ada dua jenis nih. Ada yang bentuknya etika, ada yang bentuknya hukum. Nah, coba kita lihat ya teman-teman smart viewers, hukum yang mengatur tentang AI itu kan berlaku berbeda-beda ya antar negara. Ya, sehingga kita nggak usah bicara AI ya, kita bicara bahwa masyarakat atau netizen itu bisa mengakses konten-konten yang terlarang di Indonesia melalui apa? Virtual private network misalnya, lewat VPN. Ya, karena menggunakan VPN dari negara tertentu yang mungkin hukumnya, aturannya, ikatannya, larangannya, batasannya lebih longgar, itu masih memungkinkan untuk netizen untuk mengakses hal tersebut. Jadi perbedaan regulasi, etika, hukum, dan sebagainya yang mengatur AI itu sendiri, itu yang bisa kemudian membuat efeknya bisa berbeda-beda ya. Apalagi internet itu kan bisa lintas bangsa, antar negara, dan sebagainya. Maka penting buat Indonesia untuk memiliki regulasi yang pasti, regulasi yang lebih terstruktur, regulasi yang lebih mengikat ya, yang bisa diacu oleh berbagai penyelenggara media sosial ini, platform ini. Lebih lanjut soal itu, Prof, gimana cara menyeimbangkannya, Prof? Baik dari kebutuhan untuk bisa memantau ruang-ruang seperti itu, yang mana memang itu jadi ladang yang subur ya kita bisa bilang, dan kita juga bisa menjaga keamanan istilahnya private publik gitu tanpa melanggar etika yang tadi Prof sampaikan. Oke, mungkin saya menyampaikan juga bahwa konten-konten semacam itu bisa lolos meskipun ada aturannya gitu ya, karena namanya manusia itu kan punya kreativitas begitu ya. Dilarang dengan satu keywords misalnya oleh platform AI, penyelenggara AI tertentu gitu ya, bahwa media sosial kalau ada keywords ini akan diblok dan sebagainya. Maka manusia karena berkomunikasi secara simbolik menggunakan bahasa, dia berkreativitas, bisa saja kemudian keywordsnya diubah begitu ya. Yang tadinya fantasi jadi apa misalnya, yang tadi sedarah jadi apa begitu ya. Kita juga dengar katanya sekarang ada rename grup dari fantasi sedarah menjadi suka duka dan sebagainya. Jadi ini adalah celah-celah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan
oleh para calon pelaku kejahatan di dunia maya. Nah, bagaimana menyeimbangkan hal ini? Sebenarnya satu aspek yang penting adalah saya sebut sebagai self-censorship. Self-censorship ini perlu banget nih dibangun oleh keluarga-keluarga Indonesia, oleh para pendidik di sekolah, ya, untuk supaya para pengguna platform media sosial itu bisa mensensor dirinya sendiri untuk tidak mengakses ya konten-konten yang sebenarnya melanggar norma dan etika itu sendiri. Sebagai kita tahu kan algoritma dari media sosial itu kan mengikuti historisitas, ya, kita pernah mengakses apa, kemudian dia menawarkan konten yang sejenis. Nah, selain dari aspek pribadinya, memang penyelenggara platform itu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab begitu ya, bahwa dia punya responsibility. Maka sekarang muncul paradigma yang disebut sebagai responsible artificial intelligence atau responsible AI yang bertanggung jawab. Nah, AI yang bertanggung jawab ini butuh asupan, teman-teman ya, smart viewers ya, butuh asupan. Dari siapa? Ya dari para netizen. Kalau ketemu konten yang menyimpang, tolong berikan asupan kepada AI ini. AI juga, penyelenggara juga perlu bekerja erat dengan otoritas tempat ya, bekerja sama dengan aparat misalnya begitu ya. Ketika ada satu hal yang kemudian menjadi perbincangan masyarakat atau masyarakat menemukan sesuatu, whistleblowing, mengungkapkan satu fenomena yang ada penyimpangan di sini, maka harus sigap juga platform ini menyikapi dalam kerjasamanya dengan otoritas setempat. Jadi dua pihak ya, dari komunitas bahkan dari pribadinya itu sendiri menerapkan self-censorship yang appropriate, yang tepat, dari penyelenggara teknologi juga tidak boleh lepas tangan. Kemudian melakukan koordinasi yang perlu dengan pihak-pihak yang bisa memperkuat tanggung jawab dari penyelenggara platform ini. Oke, menanggapi tadi jawaban Prof ya, masing-masing harus bersinergi satu sama lain. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang, apakah memang dari penyelenggara, dalam hal ini Facebook ya Prof, memang ada kecolongan di bagian sananya gitu dari kebijakan segala macam? Ya, sebenarnya penyelenggara itu berkewajiban juga untuk memperhatikan norma budaya setempat sebenarnya gitu ya. Maka saya mengusulkan suatu istilah barangkali culturally sensitive AI, yaitu AI yang peka, yang bisa menyesuaikan dengan norma budaya setempat. Nah, apakah AI bisa kecolongan dalam tanda kutip? Tadi saya sudah jelaskan bahwa bisa saja ketika manusianya sendiri juga berkreasi begitu ya, dengan manipulasi keyword, dengan menyamarkan keyword dan sebagainya. AI juga sebenarnya mencoba untuk menurunkan visibility ya dari grup-grup yang sebenarnya kurang tepat ya secara budaya, secara hukum, secara adat di suatu tempat, tetapi tidak bisa 100% sebenarnya begitu ya. Jadi kecolongan itu dalam dunia teknologi selalu bisa terjadi begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai manusia yang memiliki inteligensi, yang memiliki kreativitas, itu juga turut mengawal. Sekali lagi yang membuat AI itu akan jadi apa kan tetap manusianya itu. Menyelidiki hal-hal seperti ini juga ya Prof ya. Karena kan ada, maksudnya istilahnya AI itu juga ada dibilang detektif digital. Iya, satu hal dia merupakan detektif digital ya yang bisa mempercepat ya komunitas untuk menemukan begitu ya konten-konten yang tidak tepat, memfilter atau memblokirnya begitu ya. Itu pemanfaatan yang perlu ya, menghindarkan konten-konten tertentu yang tidak edukatif, yang bisa mengarah pada pelecehan atau kekerasan itu ya, dari anak-anak misalnya yang perlu dilindungi ya, menciptakan ruang yang lebih aman, ruang maya yang lebih aman. Tentu ya AI bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut begitu ya. Namun sekali lagi catatan saya adalah bahwa di tengah-tengah upaya kita untuk mengamankan ruang maya kita, jangan juga sampai terjadi yang namanya hegemoni atau tekanan atau otoritarianisme di dalam ruang maya begitu ya. Karena nanti kita akan bertanya, siapa yang menetapkan standar tersebut? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang terlarang, mana yang masih bisa didiskusikan dan sebagainya. Ya, ini perlu diskusi yang lebih detail lagi. Apakah misalnya konten yang masih bersifat fantasi, ya, toleransinya sejauh mana? Konten yang mengundang bahaya atau mendorong bahaya langsung, itu pengaturannya seperti apa gitu ya. Karena kita sekali lagi juga melihat ya kedewasaan
berpikir, kedewasaan kebijakan dari berbagai negara menimbulkan pengaturan yang berbeda-beda. Ya, mungkin kita akan melihat suatu negara kok betapa bebasnya, kok betapa bicara seksual itu tidak ada batasan dan sebagainya. Itu di negara tersebut yang belum tentu berlaku di negara kita, begitu ya. Tapi kita tahu juga teman-teman kita ada yang studi di luar negeri, ya, mungkin dengan beasiswa pemerintah dan sebagainya. Tidak terhindarkan ya Indonesia, kota-kota besar itu menjadi melting pot pemikiran-pemikiran yang mungkin sedikit lebih bebas dan sebagainya, tapi itu perlu dikelola dalam konteks negara yang kita sebut Pancasilais ini. Dari percakapan kita dari tadi, menurut Prof, AI seperti apa yang dibutuhkan di dunia sekarang? Khususnya mungkin di Indonesia ya, Prof. Mungkin kita tadi masih bicara soal pelakunya, tapi apakah ada kebutuhan AI? Kayaknya AI kedepannya harus ada ini deh, tapi untuk korban, penyintas, karena dalam hal ini juga korban turut ada gitu. Iya, oke. Secara umum sebenarnya AI yang kita butuhkan hari-hari ini adalah satu ya, AI yang terjelaskan atau sering disebut sebagai explainable AI. Karena ada cara-cara kerja AI yang dianggap sebagai black box atau kotak hitam. Misalnya dia dalam dunia forensik, kriminal, ya ada kasus-kasus salah tangkap karena AI menyimpulkan bahwa berdasarkan gambar di video orang inilah pelaku kejahatan, ternyata bukan misalnya. Ada kasus-kasus salah menyimpulkan dan sebagainya, dan masyarakat itu tidak mengerti persis mekanisme apa yang terjadi di dalam artificial intelligence itu. Algoritma apa yang terjadi, maka perlu AI yang terjelaskan, explainable AI ini, bahkan AI yang bisa dipahami atau understandable oleh masyarakat awam. Sebagai contoh, kita sering kan ya, misalnya diundang untuk ngisi-ngisi kuis-kuis sederhana begitu kan. Kemudian katanya AI ini menyimpulkan Anda kepribadiannya begitu, Anda kepribadiannya begitu, lalu kita terpukau dengan hasil tersebut. Tapi kita tidak mempertanyakan bagaimana AI bisa sampai pada kesimpulan kepribadianku begini atau begitu. Satu adalah itu, explainable AI atau AI yang terjelaskan. Yang kedua, tadi yang saya sebut, ada yang istilahkan responsible AI dan culturally sensitive AI, AI yang bertanggung jawab dan AI yang memiliki kepekaan kultural, begitu ya. Konsep ini mulai didengungkan smart viewers tentang culturally sensitive AI ini yang peka secara budaya ya. Saya pernah dengar misalnya ada gagasan gimana kalau di negara seperti Indonesia yang masyarakatnya religius, adalah AI yang mengingatkan waktu sholat dan sebagainya. Tapi kita coba lihat gali lagi ya teman-teman, pemanfaatan di samping itu apalagi begitu ya. Seperti misalnya tadi memahami bahwa teks tertentu, gambar tertentu gitu ya, kalau AI-nya sudah mulai bisa canggih melihat, mengurai struktur sebuah gambar atau gambar yang tidak terstruktur bahkan gitu ya, bagaimana dia mendeteksi ini ya, kemudian membandingkannya dengan acuan normal atau budaya Indonesia, dia perlu bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada si pengguna, bahkan juga mungkin meminta consent kepada pengguna ya, atau inform consent begitu ya, dari aspek etikanya kepada pengguna itu. Jadi AI sekali lagi perlu untuk explainable, culturally sensitive, dan responsible ya, bertanggung jawab ya. Saya ingat bahwa pendiri Facebook suatu kali pernah minta maaf di tahun-tahun sebelumnya, AI belum hot pada waktu itu ya. Mark Zuckerberg waktu itu menyatakan minta maaf karena Facebook telah menjadi instrumen bagi sebagian pihak untuk terjadinya perpecahan gitu ya. Nah, dia minta maaf kepada netizen pada saat itu. Suatu tindakan yang betul, tapi tentu kita sebagai netizen itu akan meminta lalu apa tindakan lebih lanjut dari penyelenggara itu. Tadi jawabannya adalah mari lebih memiliki kepekaan dan bernuansa dan lebih bertanggung jawab.